Harga pakan ayam rupanya belum kunjung turun hingga Minggu siang kemarin. Tingginya harga pakan ayam tersebut dikeluhkan oleh Iswanto, seorang peternak ayam kampung di Desa Gaya Baru 3, Kecamatan Seputih, Surabaya, Lampung Tengah. Harga pakan ayam yang semula di kisaran Rp175.000 per karung, kini naik menjadi Rp250.000 per karung. Sementara untuk harga bahan pakan alternatif seperti katul atau dedak dan jagung juga ikut naik mengikuti tren harga pakan ayam pabrikan yang naik. Nah ini Pak, kendalanya di pakan ini Pak. Harga pakan yang melonjak tinggi, nggak sesuai sama harga dagingnya ayam ini Pak. Harapan untuk pemerintah apa Pak? Harapannya dari pemerintah supaya menurunkan harga pakan. Iswanto mengaku sudah menekuni usaha peternakan ayam kampung selama 2 tahun. Dalam 1 bulan, penghasilannya mencapai Rp8 juta. Jenis ayam kampung mudah dijual dengan ukuran bobot sekitar 1 kg atau di kisaran Rp35.000. Selain agen ayam di pasar, konsumen ayam kampung terbanyak adalah restoran. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Perilaku buang air besar sembarangan rupanya masih dijumpai di sejumlah desa di Kabupaten Pesisir Barat. Perilaku ini tentunya beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Perilaku dan kebiasaan ini disebabkan kurang sadarnya masyarakat akan pola hidup sehat. Hal ini diketahui oleh tim penilaian dari Verifikator Provinsi Lampung saat melakukan penilaian Open Defecation Free atau ODF di Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Nah, verifikasi ODF ini kan secara berjenjang, ya, dari kecamatan, kabupaten, dan kami dari provinsi. Insya Allah kalau dari tim kecamatan, kabupaten sudah turun melakukan verifikasi, insya Allah nanti bisa lolos. Ya. Nah, untuk Pokok Sukabanjar, berdasarkan hasil verifikasi yang di lapangan tadi, ya alhamdulillah, ya masyarakat sudah mempunyai sarana semua. Ya, kita harapkan masyarakat tidak lagi yang berperilaku yang hidup tidak sehat, ya, sehingga mereka buang air besar di sarana yang sudah ada. Upaya menghentikan perilaku buang air besar sembarangan terus digencarkan oleh pamong desa. Sosialisasi dibarengi dengan diberikannya bantuan bangunan MCK umum. Jadi sebenarnya gini Pak, ya inilah kalau mahal. Bapak punya motor. Ya. Apabila di keluarga itu bersih, sehat, mudah-mudahan sepanjang zamannya pun sehat. Nah untuk itu kami rintis di tahun 2018, kita mulai mengalokasikan dana dari dana desa untuk bantuan jambanisasi. Dan berakhir di 2021 ini, ya kan? Dari tiap tahun berjenjang kita alokasikan terus. Yang pokok pertama kita minta kepada masyarakat untuk bisa merubah sikap dan perilaku yang tadinya buang air besarnya sembarangan. Apabila sudah fasilitasnya kita penuhi, kita siapkan, mudah-mudahan itu bisa berubah secara total. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat masih di angka 40%. Pada tahun 2021, hanya ada 9 desa yang lolos ODF di Kecamatan Ngambur. Dan tahun ini ada 28 desa yang lolos ODF atau warganya tidak lagi buang air besar sembarangan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Iya, yang jelas tekanan Pak. Ya inilah kalau mahal. Bapak punya motor. Iya. Warga yang melintas di Jalan Desa Bekarjaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulambang Barat kini dapat sedikit bernafas lega setelah adanya sebagian jalan di wilayah ini diperbaiki. Total sepanjang 900 meter jalan di desa ini yang diperbaiki oleh salah satu perusahaan di desa ini dan perbaikan bukan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulambang Barat. Jalan yang semula terdapat banyak lubang diratakan dan kemudian ditimbun batu sabes. Meski belum ada pengaspalan, namun perbaikan jalan ini sudah disambut gembira oleh masyarakat. Dengan jalan yang rata dan tidak berlubang pun sudah memudahkan warga melewatinya dengan motor ataupun mobil. Ini Pak. Saya senang sekali dengan adanya ditimbun dengan sabes ini. Saya senang sekali. Berapa ratus meter Pak yang ditimbun ini Pak? Kurang lebihnya 900 meter ini.
Dari ini Pak, yang mana Pak nimbunnya Pak? Nimbunnya dari Tugu sini sampai Lampak BW. Lampak BW kurang lebihnya. Pak, ini Pemerintah diminta meneruskan perbaikan jalan ini dengan cara diaspal agar jalan awet bagus. Mustaqim melaporkan dari Tulungagung Barat. Pasar kuliner di sekitar Taman Monumen Soekarno yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung, ramai pengunjung pada Minggu pagi. Aneka kuliner tersedia di tempat ini. Total ada 400 pedagang yang berjualan di sepanjang jalan ini. Jadwal pasar kuliner buka setiap hari Sabtu dan Minggu pada pagi hari, mulai jam 6 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dari jam berapa kita di sini? Dari jam setengah 6. Ya, setengah 6. Jam 8 udah habis. Udah insya Allah Apalagi hari terus. Minggu lebih ramai Hari kan? Minggu kadang kita sudah pagi udah banyak yang Ada ini. 100 porsi. Enggak sih, kita kalau yang porsi sih kita tetapin. Cuman yang mungkin tambahan yang orang mesen itu di luar dari sini. Dari harga berapa? 10.000 murah banget pakai telur. Pendirian pasar kuliner yang baru beroperasi selama 1 bulan ini untuk membantu membangkitkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdampak pandemi. Kalau misalnya ini udah hampir 600-an. Semua lapak kan hampir penuh nih. Dan alhamdulillah antusiasnya cukup luar biasa sih. Dan ini Bunda berharap dari semua pedagang harus jaga kebersihan. Ya karena daerah kita ya harus kita yang jaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan perkiraan kita kan 400. Tapi ini antusias banyak. Makanya Bunda bilang kalau kebanyakan kasih waktu. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung, Pemkot Bandar Lampung menambahkan beberapa hiburan, termasuk mobil perpustakaan. Pasar kuliner ini pun kini banyak diminati oleh calon pedagang yang mendaftar untuk berjualan. Yang jelas kita berharap ini semakin kedepannya semakin ramai, semakin diminati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung dan masyarakat luar. Ya. Kalau dari pedagangnya sudah antusias sekali, terbukti dari mereka ada daftar tunggu lah istilahnya ya. Mereka ada yang seandainya udah tidak berdagang, kita gantikan dengan yang daftar tunggu itu. Selain sebagai pasar kuliner di tempat ini juga ada pedagang yang berjualan aneka ragam kerajinan tangan khas Lampung seperti batik hingga peci bermotifkan budaya lokal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.